Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana, asal dari SDIT Al Husna Cicurug dengan NIM 5252115049. Hari ini saya akan melaksanakan perekaman video UKIN PPG Daljab periode 4 tahun 2025 dengan materi pesan pokok surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Baik, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Soleh-soleha semuanya, agar kita lebih semangat lagi dan mengenal dengan bangsa kita, yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya, sikapnya yang baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Coba Pak Agus mau cek kehadirannya dulu ya. Kenan? Ada Kenan? Hadir. Oke. Aina ya. Coba Pak Agus mau cek dulu kerapihan pakaiannya. Berdiri semua, siapa yang pakaiannya belum rapih nih? Ini dirapikan sedikit, dimasukin bajunya. Jilbabnya yang belum rapi dirapikan. Dasinya yang masih miring-miring dirapikan juga. Masih ingat jargon IWR kita? Ya, baik. Coba ya. Kalau Pak Agus bilang ta'allamal Quran, kalian jawab gerakannya mana? Ta'allamal Quran. Wah. Ya, baik, soleh-soleha semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Ya, surah apa? Surah An-Nas. Nah, apa yang harus kalian pelajari dari surah An-Nas? Yang pertama adalah menghafal surah An-Nas, ya. Jadi harapannya kita setelah ini bisa menghafal surah An-Nas. Kemudian yang kedua, mengetahui pesan pokok daripada surah An-Nas. Yang berikutnya, ini Pak Agus punya ini, dengerin syair surah An-Nas. Oke, coba kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. An-Nas artinya manusia. Soleh-soleha semuanya ya. Jadi kita ketahui bahwasanya ini
An-Nas itu artinya apa? Ya, ada berapa ayatnya? 6. Jangan sampai salah. Diturunkannya di mana? Di kota Madi, sehingga disebut surat apa? Madaniyah, ya. Urutannya yang keberapa itu? Menjelaskan tentang jadi jin dan manusia, ya, yaitu tentang memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah dari godaan setan yang tersembunyi di mana? Di dalam dada manusia. Ini Pak Agus berharap semuanya bisa hafal surah An-Nas, ya. Hafal surah An-Nas. Bukan hanya sekedar hafal, tapi bacaannya bagus, tahu artinya, dan tahu pesan pokoknya, sehingga bukan sekedar hafal, tapi kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi Pak Agus satu ayat ya. Satu ayat kalian. Kenapa kita sebelum membaca Al-Quran harus membaca ta'udz? Karena ta'udz itu merupakan kalimat supaya kita bisa melindungi diri kita daripada godaan setan. Termasuk membaca surah An-Nas, ya. Sama, bisa melindungi diri kita dari godaan setan, ya. Ulangi setelah Pak Agus. Pak Agus baca, kalian langsung ikuti ya. Tanpa hitungan ketiga langsung kalian. Pak Agus ingin kalian berkelompok saja ya, menghafalkan surah An-Nasnya ya, berkelompok. Jadi nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya, supaya setor hafalannya maksimal ya. Satu kelompok lebih kurang 4 orang ya, 3 sampai 4 orang atau 4 sampai 5 orang juga boleh ya, seperti itu. Al-Qurannya jangan taruh di bawah, pegang di atas ya. Bareng-bareng, coba. Ini Hafiz baca, kalian ngulangin satu ayat. Tanaya baca, yang lain ngulangin satu ayat.
Tadi kita sudah belajar tentang materi pesan pokok surah An-Nas, dan kalian juga sudah menghafal surah An-Nas itu secara berkelompok ya tadi itu ya. Nah, sekarang Pak Agus ingin bagikan lembar soal. Silakan nanti dikerjakan oleh kalian ya. Satu orang satu soal ya. Sambil nanti Pak Agus sambil nanti kalian mengerjakan soal ini, kalian dipanggil per kelompok untuk maju ke depan hafalan surah An-Nasnya. Tidak lupa menyebutkan arti dari surah Jadi nanti surah An-Nas artinya manusia, baru bismillah gitu ya, dan seterusnya sampai akhir. Paham? Ya, berkelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Kalau lebih balikin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dikasih nama ya. 1, 2, lembar kerjanya sudah dikerjakan semua? Sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Soleh-soleha semuanya. Kesimpulan kita belajar pada hari ini, alhamdulillah kalian semuanya sudah hafal surah An-Nas ya. Ayat 1 sampai berapa? 6 ya. Ada 6 ayat ya. Dan kalian tahu surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir. Surah yang terakhir itu berarti urutannya yang keberapa tadi? 114 ya. Nah, pesan pokok daripada surah An-Nas, surah ini mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada siapa? Jangan pernah memohon perlindungan kepada selain Allah. Soleh-soleha semuanya ya. Setelah belajar ini, Cung, siapa yang sudah hafal surah An-Nas? Oke, sudah hafal semua berarti ya? Masih ada yang belum hafal surat An-Nasnya? Coba sedikit ya. Nah, kalau misalnya setelah belajar ini kalian sudah tahu pesan paling pokok daripada surah An-Nas ini apa? Memohon apa? Perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk, itu yang paling utama ya. Dan untuk pertemuan yang berikutnya kita akan belajar tentang pesan pokok surah Al-Falaq dan surah-surah yang berikutnya ya. Al-Falaq sama nanti ininya ya. Baik soleh-soleha semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita hari ini sudah selesai ya. Kita akhiri kegiatan kita ini bersama-sama dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya